Untuk menghitung konsentrasi ion H+, ini nanti tergantung dari kondisi dia kuat atau lemah. Jadi rumusnya beda nanti. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biologikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas kimia asam basa ya, mengenai asam basa. Pada video kali ini Koko akan menekankan kalian cara menghitung ya, cara menghitung nilai pH atau disebut derajat keasaman ya. Nah, untuk memulainya kita harus tahu dulu asam itu apa, basa itu apa ya, senyawa asam, senyawa basa. Jadi kalau senyawa asam, ciri-cirinya itu senyawa asam itu mengandung ion H+. Jadi senyawa asam ini mengandung ion H+. Ya, jadi ada ion H+-nya. Contoh, misalkan contohnya senyawa itu misalkan Hi ya. Nah, Hi. Hi ini apa? Ini disebut asam iodida. Didapatkan dari ion H+ ya dengan imin. Nah, untuk adik-adik untuk mengetahui misalkan ini hanya plus, I-nya min, itu dapat dari mana? Itu ada di materi senyawa tata nama senyawa ya. Jadi materi kimia tata nama senyawa. Nanti adik-adik bisa di situ ada tabel daftar kation anion ya, bisa di-download. Itu untuk mengetahui jenis muatannya +1 atau -1 ya. Itu. Nah, contoh lagi misalkan ada H2SO4 ya. H2SO4 ini terdiri dari ion H+ sama SO4 2- ya, sulfat ya. Jadi ini disebut asam sulfat. Jadi ion H+ itu kalau disebutnya itu asam. Jadi asam sulfat namanya ya. Ada yang disebut hidrogen sulfat, tapi yang benar itu benar, yaitu benar, tapi lebih baik ya kita sebut aja asam sulfat, lebih umumnya gitu ya. Ini asam iodida ya. Ada juga HCl misalkan. Nah, ini terdiri dari ion H+ sama Cl- ya. Ada juga HNO3 dan seterusnya ya. Nah, ini dan seterusnya aja. Pokoknya ada ion H+ itu disebut senyawa asam ya. Nah, ya itu. Jadi ini dari kation H+ sama anionnya ya, daftar anion bisa imin, SO4 2-, Cl- banyak ya, ada di daftar anion. Itu bisa digabung. Kok bisa jadi H2SO4? Ini kalau adik-adik ingat belajar tata nama, itu ini muatan +1 sama 2- ini dikali silang. Jadi ini 2- turun ke sini ya. Jadi istilahnya H2. Jadi H2 ini kali silang gini. +1 turun ke SO4. Jadi SO4-nya 1. Ya gitu. Jadi H2SO4. Ini sama. Ini +1 - 1. Kalau kali silang ini jadi 1. Ini 1 jadi Hi. Plus minusnya nggak usah disertakan. Angkanya saja kali silang ya. Jadi H2SO4 1. Berikutnya adik-adik ini senyawa basa ya. Umumnya itu mengandung ion OH-. Jadi senyawa basa itu mengandung ion OH- ya. Ada senyawa ya yang tidak mengandung ion OH-, tapi dia senyawanya disebut senyawa basa yaitu NH3. Nah, kenapa kok NH3 ini disebut senyawa basa padahal tidak ada ion OH-? Jadi sebenarnya NH3 ini jika dilarutkan dalam air ya, ditambah air gitu H2O, dia akan menjadi senyawa namanya NH4OH, amonium hidroksida. Nah, ini ada OH-nya, tapi dia dilarutkan dalam air sehingga dia membentuk senyawa basa. Ya, jadi senyawa basa itu mengandung ion OH-. Ada senyawa yang tidak ada ion OH-nya yaitu NH3, ini termasuk senyawa basa. Dan NH3 ini basa lemah. Loh, kok basa lemah itu maksudnya gimana? Berarti ada basa kuat. Asam pun nanti ada asam kuat, ada asam lemah. Ya, nanti Koko jelaskan ya. Jadi NH3 ini masuk ke basa lemah. Nanti untuk yang senyawa yang mengandung ion H+ atau OH-, kapan kita tahu itu lemah atau kuat? Nanti Koko jelaskan ya. Nah, sekarang contoh senyawa yang mengandung
ion OH-, senyawa basahnya itu apa aku? Jadi ini contoh untuk yang senyawa basah, misalkan NaOH. Nah, natrium hidroksida. Nah, kita bacanya itu natrium hidroksida, bukan natrium basa lain ya. Kalau H+ itu disebutnya memang asam ya. Tapi untuk yang OH disebutnya hidroksida, bukan basa. Jadi NaOH itu apa? Natrium hidroksida. Tapi itu senyawa basa, mengandung ion OH- ya. Ada lagi contoh CaOH2. Nah, ya, banyak sih pokoknya mengandung ion OH- dan seterusnya gitu aja ya. Nah, dari mana kok ini ion apa? Ini ion Na+ dengan OH-, ya. Na+ natrium. Nah, CaOH2 ini terdiri dari ion Ca2+ sama OH-. Nah, kok bisa nih CaOH2 gimana? 2+ turun ke OH-nya, jadi OH-nya dikali 2 dikurung, -1, satunya kalikan ke Ca. Jadi Ca-nya 1, OH2. Ya, seperti kali silang gitu. Ada di materi tata nama untuk belajar cara ngali silangnya ya. Ya sederhana sih, pokoknya tinggal kali silang angkanya. Min ini artinya -1 ya. Nah gitu. Jadi senyawa asam mengandung ion OH+, senyawa basa mengandung ion OH-, tapi ada senyawa yang tidak mengandung OH- tapi disebut senyawa basa yaitu NH3. Ya. Nah, contoh-contoh senyawa yang ada OH-nya ini dan seterusnya ya, banyak ya, pokoknya ada OH-nya. Nah, ini adik-adik kok ada contoh senyawa, tapi senyawa ini kadang-kala bingung ini asam atau basa. Jadi contoh gini, senyawa CH3COOH. Nah, ini kelihatannya kan ada OH. Kelihatannya ada OH. Ya, ini sebenarnya asam, terdiri dari ion CH3COO- ya, sama H+. Ya, jadi ini asam asetat. Jadi asam asetat. Jadi ini asam. Jadi adik-adik kalau dilihat, kok ini kan OH, bukan. Ini H+. H+ dengan CH3COO-. Nulis senyawanya CH3COOH kalau digabung. Ini asam asetat namanya. Ya, ada kalau adik-adik belajar di tata nama itu ada semua. Ya, jadi ini kok kasih, loh kelihatannya ini OH, tapi bukan. Ini asam. Dia ion CH3COO- dan H+. Makanya adik-adik harus betul-betul hafal dari daftar kation anion itu ya. Ada lagi contoh HCOOH. Nah, kelihatannya seperti OH, tapi ini asam. Ya, ini asam daripada ion HCO- sama H+. Ini disebut asam format. Ini kalau ada adik dulu belajar kimia tata nama harusnya paham ya. Jadi ini asam bukan basa ya, walaupun kelihatannya OH belakangnya. Jadi tidak harus selalu gitu ya, makanya harus hafal kation anion. Biasanya OH- itu bergabung dengan senyawa logam OH-. Jadi OH- senyawa basa ini adalah OH- dengan logam ya, kation logam. Kation logam ini kan bukan kation logam, ini kan bukan logam, ini non logam semua, C, H, C ya. Jadi senyawa basa mengandung ion OH- adalah OH- dengan kation logam. Kation logam jadi dengan logam Na+, natrium, kalsium, besi, nikel, tembaga dan sebagainya ya, magnesium. Itu bisa ya, itu senyawa basa. Nah, untuk yang senyawa asam itu H+ dengan anion. Nah, anion adik-adik hafalkan daftar tabel kation anion ya. Itu untuk pengertian cara membedakan senyawa asam dan senyawa basa. Pada video kali ini, Koko akan menekankan kalian adik-adik ini cara menghitung pH ya. Jadi pH apa pH itu? pH itu derajat keasaman ya. Gimana sih cara menghitung pH derajat keasaman suatu senyawa ya? Nah, pH itu ada 3 ya. Jadi istilahnya gini, pH di atas 7. Nah, pH di atas 7 ya. Itu senyawanya itu pada umumnya kalau di atas 7 pada umumnya ya, itu bersifat basa. Kalau pH sama dengan 7 itu umumnya bersifat netral. Nah, yang bersifat netral itu umumnya senyawanya adalah air ya, H2O. Nah, H2O ini gabungan dari ion H+
dengan OH-. Jika digabung jadi H2O atau air. Ya, itu senyawa netral. Nah, untuk pH kurang dari 7, nah kurang dari 7 nih, ini senyawanya bersifat asam umumnya ya. Loh, kenapa kata umumnya kok? Karena pH netral tuh nggak selalu 7, kadangkala ada situasi kondisi tertentu yang mengakibatkan sebuah pH itu yang netral itu nggak 7, mungkin 6,8 atau bisa 7,2, nah gitu ya. Tapi pada umumnya yang kita gunakan pH netral tuh bernilai 7 ya, makanya acuannya angka 7. Nah, kok berarti batas atas batas bawahnya berapa? Nah, pH paling tinggi itu 14 ya. pH tertinggi itu 14. Paling bawah 0 ya. Jadi pH tertinggi itu 14 paling tinggi ya. Pada umumnya. Kenapa istilahnya pH netral 7, ini adik-adik kalikan 2. Jadi 7 kali 2 14 ya. Jadi tengah-tengah netral itu 7. Oke, ya pengertiannya gitu. Jadi pH atas ya, pH maksimal ya pada umumnya itu nilainya 14. Ini umumnya ya, adik-adik, umumnya. Nanti kalau pada kondisi tertentu bisa jadi pH atasnya bukan 14. Misalkan ya diketahui soal sebuah senyawa memiliki pH netral nilainya 6,5 pada sebuah pegunungan atau apa ya, kondisi kan dingin atau karena panas. Nah, nanti pH atasnya berapa? Ya kalau pH netralnya 6,5, adik-adik kali 2, 13 jadinya. Nah, tapi kalau di soal tidak diketahui pH netralnya berapa, itu dianggap 7. Ya, dianggap umumnya. Jadi pH atasnya 14 kalikan 2. Ya, pengertiannya gitu. Itu untuk pengertian dari mana kita tahu sifat pH itu basa, asam, atau netral. Dilihat dari sini. Kalau misalkan diketahui sesuatu senyawa memiliki pH 9 di atas 7. Oh, berarti sifatnya basa. Sebuah senyawa pH-nya bernilai 2 di bawah 7. Nah, itu bersifat asam, ya, gitu. Nah, sekarang adik-adik kita masuk ke rumusnya ya. Gimana cara menghitung pH, menghitung nilai pH itu sendiri. Nah, pH itu dapat nilainya itu dari rumus min log H+. Ya, apa min log H+? H+ ini ada lambang kotak. Ini artinya konsentrasi ion H+ ya. Gimana aku cara menghitung nilai konsentrasi dari ion H+? Nah, nanti konsentrasi ion H+ ini dibedakan jika senyawa itu kuat atau lemah. Nanti ada perbedaan. Untuk menghitung konsentrasi ion H+, ini nanti tergantung dari kondisi dia kuat atau lemah. Jadi rumusnya beda nanti. Ya, contoh misalkan nanti akan kita menghitung berapa pH dari senyawa Hi yang memiliki konsentrasi ion H+ sekian. Nah, gitu ya. Jadi nanti pH-nya menggunakan rumus min log H+. Nah, untuk dasarnya cara menghitung log mungkin adik-adik ada yang lupa ya. Jadi gini, misalkan ada suatu senyawa ya memiliki ion H+ dengan nilai 10 pangkat min 2. Misalkan gini ya. Nah, berapa pH-nya? Nah, pH-nya min log, berarti H+-nya kan 10 min 2. Nah, logaritma, basis logaritma yang tidak diberitahu angkanya itu basis 10. Jadi kalau ada adik ingat misalkan ada A log A pangkat B, ini hasilnya B. Ya, jadi contoh 3 log 3 pangkat 5, ini 5, hasilnya B. Jadi kalau misalkan log 1000 kok. Nah, log 1000 basis tidak diberitahu, tidak ada tulisan seperti ini, itu basis 10. Jadi ini seperti 10 log 1000, istilahnya gitu. Jadi 10 log 1000, 1000 itu 10 pangkat 3. Ya. Jadi hasilnya 3. Nah, ini. Ya. Jadi B. Ini rumus dasarnya yang kita ambil untuk menghitung pH. Ya. Nah, sekarang misalkan gini. Berarti hasilnya berapa? Berarti ini min, ini 10 log 10 pangkat min 2. Berarti ini hasilnya min 2. Jadi adik-adik langsung ambil aja pangkatnya 10 ini berapa, yaitu hasil lognya. Ya, gampangannya gitu. 10 pangkat berapa? Langsung. Min 2. Min kali min 2, hasilnya 2.
Nah, berarti kalau ion H plus bernilai 10 watt min 2, berarti nilai pH-nya 2. Loh kok sederhana ya? Berarti kalau misalkan aku punya gini, misalkan H plusnya adalah 10 pangkat min 3, berarti pH-nya berapa? Nah, kalau kita lihat sederhana aja. Ambil pangkatnya, minnya hilangkan langsung. Karena dikali min, karena rumusnya itu ada minnya. Nah, rumus pH itu ada minnya di depan. Jadi min 3 langsung kali min langsung adik-adik. Jadi pH-nya 3. Nah, sederhana. Jadi cepat. Loh kok kalau misalkan lagi H plusnya adalah 10 pangkat min 1, berarti pH-nya berapa? 1. Nah, gitu ya maksudnya. Loh kok aku boleh enggak misalkan nanti kalau aku ulangan atau di sekolah aku jawabnya misalkan aku sudah tahu nilai ion H plusnya 10 watt min 2. Berarti aku langsung tahu pH-nya itu 2, boleh enggak? Nah, itu tergantung guru kalian di sekolah ya. Tapi kalau Koko boleh-boleh aja, kan udah jelas dari rumus min log H plus ini. Gitu ya, sifat daripada log itu diambil pangkatnya ya, jadi 10 log. Ya, sebenarnya gitu. Jadi boleh sebenarnya langsung, tapi ada kondisi tertentu yang adik-adik harus mengolah. Kalau langsung udah tahu berarti ion H plusnya sekian, ya langsung aja pH-nya 2. Nah, gitu. Ya, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi tergantung di sekolah ya, tapi guru kalian. Nah, kalau lihat daripada hasil yang Koko dapatkan, nilai pH ini kan 2, 3, 1. Nah, ini pH-nya kan kurang dari 7. Berarti senyawa yang ion H plusnya nilainya sekian, ini pasti senyawa asam. Karena kurang dari 7 pH-nya. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, misalkan ada contoh lagi, kok ini kan sederhana, langsung 10 pangkat min. Misalkan, ini ada ion H plusnya, itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ada perkalian angka 2 daripada ion H plusnya. Ini Koko belum masuk ke rumus ion H plus ya. Nanti cara rumusnya ion H plus itu apa nanti. Ini Koko ajarkan dulu cara menghitungnya, cara menghitung lognya gimana. Ya. Nah, ini kalau mau dapat nilai pH-nya, ini berarti min log H plus. Berarti min log 2 kali 10 watt min 3. Nah, ini Koko ajarin dulu cara menghitungnya ya. Ini menggunakan sifat log yang mana, Ko? Nah, ini sifat lognya gini. A log B kali C itu hasilnya A log B ditambah A log C. Ya, ini sifatnya. Jadi kalau dalamnya bentuk perkalian gitu, dipecah. Jadi hasilnya ini min, jangan lupa ada adik kurung. Berarti log 2 ditambah log 10 pangkat min 3. Jadi ya, ini kan B kali C, istilahnya C-nya itu 10 min 3. Log B tambah log C, ya. Nah, A-nya ini basis 10. Kalau ada diberitahu, anggapannya tidak ada tulisan angka itu 10. Kalau ada tulisan angka seperti 3 atau 2, nah itu baru ada basis nilai yang diketahui soal. Tapi kalau enggak, dianggap 10 ya, basis log tanpa diketahui nilai itu 10. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang hasilnya log 2 ini kita nggak bisa ngitung, biarkan aja log 2. Nah, log 10 4 min 3, ini hasilnya min 3. Ya, dari mana? Ya ini tadi. Nah, seperti log 10 min 2, min 2. Log 10 min 3, min 3. Nah, minnya ini kita kali masuk. Jadi min log 2 ditambah 3, min kali min. Jadi hasilnya ini 3 min log 2. Nah, kalau ada adik lihat proses ngitungnya, ini kan lama ya. Cara proses ngitungnya kan agak lama. Soalnya ada cara cepatnya. Kalau ada adik misalkan ion H plusnya ini 2 kali 10 min 3. Berarti pH-nya langsung seperti tadi. Ambil ini angka 3. Nah, seperti tadi. Min 2 berarti hasilnya 2. Min 3, 3. Min 1, 1. 10 pangkat min 3 berarti 3. Tapi kalau ada adik ada angka 2, langsung min log 2. Jadi seperti min log H plusnya ini. Angka 2 kan ini bukan 10 pangkat. Jadi 3 min log 2. Misalkan kok ada contoh lagi, kok ambil di sini ya. Jadi misalkan ada ion H plus adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Misalkan gini ya. H plusnya 3 kali 10 min 5. Berarti pH-nya berapa? Nah, pH-nya ada adik langsung gini aja. 10 4 min 5 berarti 5 min log 3. Nah, gini. Ya. Loh kok aku boleh enggak langsung seperti ini? Ya kembali lagi ke guru kalian di sekolah. Ya, teorinya ini kok udah kasih cara menghitungnya gimana.
bisa jadi seperti 3 min log 2 dari 2 kali smart min 3. 3 kali smart min 5 berarti 5 min log 3. Ya prosesnya seperti ini kalau mau. Ini agak panjang, tapi kalau langsung enak, jadi mempersingkat waktu. Tapi itu pun tergantung guru kalian ya. Nah ini adik-adik, kalau kok langsung adik-adik ditulisnya di sini ion H+, berarti ini senyawanya, ini pada umumnya itu berarti itu senyawa asam. Jadi kalau dia sudah tertulis H+, ya, senyawa asam. Atau lebih bagusnya lagi kalau adik-adik hitung H+-nya kurang dari 7, yaitu asam sudah. Tapi petunjuk H+ ini sudah asam. Loh kok kalau basa gimana? Nah kalau basa nanti adik-adik menghitungnya OH-, bukan H+. Jadi nulisnya OH-, OH- nanti. Tapi nanti tetap kita kembali mencari pH. Nah habis ini Koko ajarkan. Kalau dari OH- mau jadi pH gimana? Nah kalau H+ mau jadi pH langsung pH dia. H+ langsung pH. Ya. Nah, H+ langsung pH. Ini H+ langsung nilai pH-nya. Ya. Itu. Loh kok misalkan ya, ini sekali lagi dulu untuk memperjelas lagi. Kok ini misalkan angkanya di depannya ini perkaliannya bukan bulat 3, misalkan pecahan. Pecahan misalkan setengah gitu ya. Nih Koko ambil contoh, Koko taruh sini aja. Nah, misalkan gini. Jika ada H+, ya, misalkan setengah kali 10 pangkat min 3, ya. Nah, jadi depannya itu pecahan setengah gitu, atau sepertiga atau seperlima, ya. Nah, nanti pH-nya sama, adik-adik langsung ambil min 3-nya ini jadi 3, ya. Nah, ini langsung kalau adik-adik mau ya min log setengah. Nah, min log setengah, ya, itu setengah itu 2 pangkat min 1 ya. Nah, jadi 3 min log 2 pangkat min 1. Jadi kalau adik-adik lihat sifat log, jika sebuah nilai log itu berpangkat, ini pangkatnya bisa taruh depan, kalikan ke depan. Jadi nanti hasilnya ini bisa ditulis ya 3 min, nah min 1-nya taruh depan. Min 1 log 2. Ya, berarti hasilnya ini 3 plus log 2. Nah, jadi gitu ya adik-adik. Kalau misalkan adik-adik di sini setengah, ya setengah, berarti hasil pH-nya bisa langsung gini. 10 min 3-nya itu 3. Nah kalau setengah nulisnya langsung plus tapi log 2. Ya, log 2 ambil bawahnya. Kalau adik-adik mau tetap minus, ya minusnya log setengah. Ya, jadi seperti tadi. Jadi kalau angka 2 min log 2. Angka 3 min log 3. Kalau angka setengah ya sebenarnya min log setengah. Tapi kalau mau bagus, setengahnya jadi angka bulat bukan pecahan, dia jadi plus log 2 ya. Nah tapi adik-adik syaratnya ini harus 1 ya, 1/2 atau 1/3 itu baru bisa langsung, misalkan 1/3 berarti langsung plus log 3 ya, 1/5 plus log 5 ya, itu tapi 1/. Ini sifat log yang nilai berpangkat, pangkatnya yang langsung taruh depan itu Koko tulis di sini ya, misalkan A log B pangkat C, berarti hasilnya C kali A log B. Nah ini sifat log yang pangkatnya ini turun ke depan. Ya, kalikan ke depan. Nah sekarang kau ambil contoh yang misalkan ada ion H+, misalkan ini 2/3 kali 10, ya 10 pangkat min 5 gini. Ya, berarti pH-nya berapa? Nah pH-nya berarti min log H+ ya, min log 2/3 kali 10 min 5. Nah kalau adik-adik mau langsung yang tadi, misalkan adik-adik udah nulis gini kan, di guru sekolah mungkin disuruh nulis, dari mana kok bisa langsung? Tulis aja min log H+-nya, terus nanti langsung gini aja. 10 min 5 berarti 5 min log 2/3. Nah seperti tadi ya, jadi kan 5 min log 2/3. Nah 2/3 ini sifatnya, jika di dalam log itu bentuknya pecahan B/C, berarti ini bisa ditulis A log B min A log C. Nah jadi kalau dalamnya itu pembagian atau pecahan, dalam nilainya itu min, kalau perkalian tambah. Kalau berarti bisa ditulis 5 min
Ini dipecah. Log 2 min log 3. Nah, adik-adik kalau waktu memecah rumus lognya, ini jangan lupa dikurung dulu. Karena ini minus. Jadi nanti minusnya mbak masuk. Jadi 5 min log 2, lalu min kali min ini plus log 3. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi yang misalkan ini ada pecahannya bukan 1/, nah 2/3, ya nanti adik-adik kerjakan seperti ini aja. Jangan lupa kalau pecahan ini min. Ya, tapi kalau hasilnya 1/3 langsung plus seperti tadi ya, langsung plus log 3 gitu. Tapi kalau bulat angka 3 langsung min log 3 gitu ya. Kalau pecahan tapi atasnya bukan 1, nah ditulisnya seperti ini lalu pecah ya, gitu hasilnya. Ini cara menghitung dari ion H+ menjadi pH. Nah, yang tadi Koko sebutkan itu kan kalau adik-adik diketahui konsentrasi ion H+ ya, biasanya untuk senyawa asam. Nah, kalau yang diketahui konsentrasi ion OH- gimana kok? Nah, jika diketahui konsentrasi ion OH-, nanti nulisnya gini, POH. Nah, nulisnya POH ya. Mungkin ada yang nulisnya P-nya besar, ada yang nulis P-nya kecil lalu OH. Sama aja sih menurut Koko, yang penting POH gitu ya. Ini ada juga yang nulis PH, P besar, H besar, ada yang P kecil, H besar. Ya tergantung penulisan lah itu ya. Yang penting adik-adik ngerti konsepnya. Jadi kalau POH ini min log ya OH-. Ini rumusnya. Jadi ini POH. Loh, kok bedanya apa? Kita menghitung derajat keasaman itu pH atau POH. Nah, derajat keasaman itu pH. Nah, karena adik-adik misalkan diketahui OH-, ion OH-, nanti dapatnya POH dulu. Nah, nanti dari POH baru kita olah ke mencari pH. Caranya, nah sekarang contoh ya, contoh dulu. Jika ada OH- itu 10⁻², ya, otomatis nanti adik-adik dapatnya bukan pH, karena ini OH-, nanti dapatnya POH. POH-nya berapa? POH-nya ya sama seperti tadi, langsung min log OH-. Jadi min log 10⁻². Berarti hasilnya min 2. Hasilnya 2. Loh, kok kan sama kok konsepnya cara menghitung ion OH- dengan ion H+ untuk menjadi pH atau POH-nya. Sama, sebenarnya konsepnya sama. Cuma kalau ada di OH- itu pada umumnya untuk senyawa basa ya. Nah, yang kita hitung biasanya di soal itu mintanya bukan POH. Jarang minta POH-nya, tapi yang diminta pH-nya. Nah, sekarang dari POH mau jadi pH. Nah, ini dilihat di sini ya. Nah, pH paling atas kan 14 pada umumnya. Nanti untuk mencari pH dari POH itu 14 min POH. Ya, ini adik-adik kalau lihat Koko kadang nulisnya P-nya besar atau kadang OH atau H-nya yang lebih besar, yang lebih tinggi, itu nggak masalah, yang penting adik-adik paham ya nulisnya pH, POH gitu ya. Nah, sekarang jika POH-nya 2, berarti pH-nya berapa? Kalau mengikuti rumus ini, berarti 14 min POH. Berarti 14 min 2. Berarti nilai pH-nya 12. Nah, 12 ini kan di atas 7 pH-nya. Nah, ini senyawa basa. Udah tahu dari mana? Udah tahu ini diketahui OH-nya. Dari OH- mencari pH. Ya. Angkanya pasti di atas 7 pada umumnya. Ya. Nah, POH-nya 2, dapat pH 12. Loh, kok apakah ini selalu 14? Ya, seperti Koko tadi jelaskan bahwa pH netral umumnya 7. Kalau misalkan di soal diketahui pH netralnya bukan 7, misalkan 6,5 kalikan 2, 13. Berarti nanti rumus pH-nya itu 13 min POH. Jadi bisa berubah, tidak selalu 14, bisa 13. Bisa juga misalkan pH netralnya 6, berarti pH atasnya 12, berarti 12 min POH juga bisa, tergantung soal. Tapi pada umumnya kalau adik-adik tidak diberitahu, itu pH atasnya 14. Jadi kalau diketahui POH mau jadi pH itu 14 min POH. Karena tidak diberitahu ya. Nanti ada soal-soal waktu kita latihan soal, itu ada yang soalnya itu pH netralnya bukan 7, diketahui soal ya. Itu ada nanti. Ini ada contoh lagi, sekali lagi ya untuk yang OH-. Jika ada 3 kali 10⁻². Nah, ini Koko langsungkan aja ya. Berarti POH-nya adalah
2 min log 3. Ya tadi udah Koko jelaskan dari mana kok bisa 2 min log 3. Tadi udah Koko jelaskan ya lewat yang H plus ya dengan rumus-rumus ini tadi. Nah, nanti untuk mencari pH-nya berarti 14 dikurangi, jangan lupa adik-adik dikurung. Nah, nanti hasilnya 14 kurangi 2, ini 12. Min kali min, ini plus. Jadi plus log 3. Nah, ini hasilnya. Ya, pH-nya. Jadi adik-adik kalau pH-nya seperti ini, jangan lupa waktu 14 min dikurung. Nanti minnya bak masuk. Jadi seperti 14 dikurangi 2, lalu min kali min plus log 3. Jadi 14 kurangi 2, 12, lalu min kali min plus log 3. Gitu ya. Jadi buka kurungnya gitu, minnya kali masuk. Jadi min 2 plus log 3. 14 kurangi 2, 12 plus log 3. Ya, gitu maksudnya. Nah, ini contoh dari pH menjadi pH. Ya, pH menjadi pH. Ya, jadi adik-adik untuk A+, ya, ini untuk senyawa asam. Jika OH-, ini untuk senyawa basa. Nah, nanti senyawa basa, nanti adik-adik dapat nilai ion OH-nya dulu, nanti dapat pOH-nya dulu, baru dari pOH itu bisa dapat pH. Tapi kalau asam, adik-adik itu udah langsung ion H+, nanti mencari pH, dia langsung pH. Ya, karena pada umumnya kita mencari pH, bukan pOH. Ya, tergantung soal, kalau adik-adik ditanya pOH ya nggak apa-apa, tapi umumnya pertanyaannya itu pH. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.